Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Winardi, mahasiswa Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 dengan materi pemasaran produk, materi pokok segmentasi pasar. Untuk itu, model yang saya pergunakan adalah problem-based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya. Kita akan memulai pembelajaran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, ada yang tidak masuk? Ada. Baik, kita daftar semuanya, nanti kita masukkan ya. Baik. Kemudian untuk hari ini, untuk memotivasi kalian supaya kalian lebih semangat lagi untuk belajar, saya punya cerita ya, mengenai ini pensil. Ini pensil. Kalian pernah pasti tahu semuanya tentang pensil. Pensil ini kalian lihat masih tumpul. Ya, kalau masih tumpul seperti ini bisa digunakan apa? Tidak bisa. Kita tidak bisa memanfaatkan pensil ketika masih tumpul. Kita butuh yang namanya apa? Untuk meruncingkan. Ya, usaha untuk meruncingkan pensil ini supaya pensil ini bisa dipakai. Ya, dimanfaatkan untuk kita gunakan. Proses untuk meruncingkan ini kan perlu pengorbanan, perlu tenaga, ya kan? Ya, perlu tenaga untuk memproses meruncingkan ini. Jadi, ketika pensil ini supaya bisa digunakan, kita perlu tenaga, perlu pengorbanan, perlu kegiatan untuk meruncingkan. Ini sama dengan kalian ketika seperti pensil ini masih tumpul, itu belum bisa memanfaatkan kemampuan kalian. Ketika kalian sudah terasah kemampuannya, menambah ilmu, kemudian pengalaman, fisiknya mulai tumbuh, ya, itu baru bisa memanfaatkan apa yang kalian miliki. Proses penambahan ilmu itu memerlukan yang namanya tenaga, ya kan? Tenaga, pengorbanan waktu, seperti kalian sekolah masuk tiap pagi, itu kan perlu pengorbanan. Dan itu namanya untuk memperkuat kemampuan kalian supaya nantinya kalian itu bisa memanfaatkannya. Memang sekarang ini bersusah-susah dulu tidak apa-apa, tapi nanti kemudian hari kita bisa memetik hasilnya. Seperti pensil ini, kita perlu meruncingkan supaya bisa digunakan. Seperti kalian juga sama, perlu pengorbanan untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah kesehatan dengan makan tiap hari, ya, supaya nantinya ke depannya bisa kalian manfaatkan ilmu yang kalian peroleh. Seperti itu. Jadi dari hal ini, marilah kita belajar dari hal tadi. Kita perlu pengorbanan untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat. Ya, pensil ini baru bisa dimanfaatkan ketika dari kuncing. Kalian baru bisa memanfaatkan ilmu kalian ketika kalian sudah pandai. Seperti itu. Kalian perlu proses untuk mencapai. Itu mengenai motivasi hari ini supaya kalian lebih semangat untuk menimba ilmu. Untuk kegiatan hari ini, kita akan mempelajari mengenai mengenai mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Materinya adalah pemasaran produk, ya. Pemasaran produk, ya. Pokok materinya adalah segmentasi pasar. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui eksplorasi materi dan diskusi
dengan pendekatan saintifik, metode tanya jawab, ceramah dan diskusi menggunakan model problem based learning, siswa mampu memasarkan produk dengan menentukan segmen pasar dengan tepat. Kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang akan kalian peroleh ketika belajar hari ini nanti adalah siswa dapat menjelaskan pengertian segmentasi pasar dengan tepat. Ya. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan segmentasi pasar dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan nanti bisa menganalisis produk ya, sesuai dengan segmentasi pasar dengan tepat. Inilah yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai ke materi pelajaran, kita mengulas dari pertemuan kemarin. Kita mengaitkan pertemuan kemarin itu mengenai strategi pemasaran. Ya. Jadi kaitannya dengan segmentasi apa? Strategi pemasaran. Kita dulu kemarin itu kan kita membahas mengenai produk, harga, kemudian cara mensosialisasikan atau presentasi, ya, atau promosi, kemudian distribusinya bagaimana. Supaya itu semua strategi pemasaran itu bisa tercapai, tujuannya bisa tercapai, lebih terfokus, maka kita harus tahu segmen-segmen pasar, pembagian pasar yang sudah dituju. Ya. Jadi kita harus tahu ya, segmen pasar yang ada itu seperti apa, supaya produk yang kita buat, produk yang kita pasarkan nanti bisa tepat sasaran. Itu ya kaitannya namanya segmentasi pasar. Baik, kita lanjut. Saya mau tanya sekarang, apa ada dari kalian, antara kalian ini yang pernah menjual barang? Ada, pasti ada yang pernah menjual barang. Pernah, ya pernah ya. Iya. Dari dalam menjual barang, pasti kalian berpikir barang saya ini akan saya jual ke siapa, ya kan? Misalkan kalian punya HP kalian kan pasti kalian jual dengan orang yang bisa menggunakan HP. Tidak mungkin kalian jual ke orang yang sudah tua, yang tidak bisa menggunakan HP kan? Atau anak kecil yang masih TK, ya. Itu kan tidak boleh. Jadi di dalam proses menjual ini kalian pasti apa? Memperhitungkan siapa yang mau beli, gitu kan? Ya, seperti itu. Baik, kita bahas ke segmentasi pasar ini sekarang. Segmentasi pasar itu adalah memilah-milah pasar yang banyak itu. Ya, pasar itu orang, keinginan orang itu kan banyak. Kita pilah-pilah menurut beberapa metode. Ya, di sini metodenya ada 4. Ya. Tapi yang utama adalah 3. Jadi pasar yang banyak itu memiliki beberapa beda tertentu. Beda yang pertama itu kita pilah-pilah menurut ini demografi. Yang pertama adalah demografi. Demografi itu apa? Demografi itu berkaitan dengan usia. Ya, usianya berapa, usia lanjut atau usia muda atau usia di bawah 5 tahun dan sebagainya, itu dipilah-pilah. Selain itu demografi juga memilah-milah mengenai di sini memilah mengenai pendapatan. Kemudian pendapatan itu ada yang pendapatan tinggi, ada yang pendapatan rendah. Ya. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan, itu dibedakan. Biasanya kita jual barang khusus wanita atau kita jual barang laki-laki, itu termasuk demografi. Ya, kemudian bisa ras, bisa agama. Misalkan kalian jualan jilbab, itu kan pasti tanggung jawab pada orang muslim. Biasanya seperti itu. Atau kopiah, itu ya itu berdasarkan agama. Kemudian ada berdasarkan kebangsaan, pekerjaan, ras, itu suku. Jadi dibedakan. Ya.
Kemudian yang kedua dibedakan metodenya geografi, ya, berdasarkan geografinya. Ya, geografi ini adalah daerah ukuran populasi iklim, demografi. Ya, geografi ini berdasarkan daerahnya. Daerah Pulau Ngadu dengan daerah Jawa Tengah itu pasti berbeda. Orang-orang Pulau Ngadu itu biasanya senangnya yang orang Surabaya itu senangnya yang asin-asin, orang Pulau Ngadu itu senangnya yang manis-manis, gitu. Ya. Bisa kalian lihat. Kemudian orang yang daerah iklimnya dingin dengan yang panas itu seleranya juga berbeda. Ya. Kemudian psikografi mengenai gaya hidup. Gaya hidup itu berkaitan dengan kepribadian. Orang itu ada yang gaya hidupnya mewah, ada yang gaya hidupnya sedang-sedang saja sederhana. Itu dibedakan menjadi. Kemudian dibedakan lagi menjadi behavioristik, ini manfaat dari barang yang dijual. Ya, seperti contohnya tadi susu itu ada manfaat untuk anak kecil, anak bayi, ada susu untuk orang yang lanjut, usia lanjut, gitu kan. Kemudian ada sampo itu ada untuk wanita, ada untuk pria. Biasanya untuk pria itu yang anti ketobe, seperti itu. Ya, jadi dibedakan menjadi seperti itu. Ya, di dalam segmentasi pasar. Kemudian untuk apa segmentasi pasar ini bagi perusahaan? Yang pertama, segmentasi pasar ini bisa memfokuskan pada apa yang dijual kepada siapa, terfokus. Kalau sudah terfokus itu akan menghemat biaya produksi. Ya, jadi tidak produksi terlalu banyak, jadi terfokus pada satu produk saja. Seperti itu. Itu mengenai segmentasi pasar. Lebih lanjutnya, ini ada supaya kalian lebih jelas lagi mengenai segmentasi pasar. Ini kalian lihat video yang saya tayangkan berikut ya. Dua faktor utama yang mendorong permintaan suatu produk adalah dengan adanya kebutuhan dan keinginan. Hadirnya daya keinginan masyarakat membuat suatu pemasaran produk akan meraih sasarannya. Sasaran promosi terdiri dari keinginan masyarakat akan daya beli, pengguna produk, distributor, agen, konsumen, serta pihak pemerintah yang mengeluarkan produk dari suatu perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari keberhasilan sasaran promosi adalah mendukung suatu produk tampil dengan cantik, produk semakin terkenal, laba produk perusahaan meningkat, omset penjualan naik, menambah calon pembeli. Adapun langkah-langkah yang harus diingat jika ingin menentukan sasaran promosi, langkah pertama, segmentasi geografi. Langkah ini dilakukan dengan menentukan target berdasarkan wilayah atau lokasi tertentu seperti kota, provinsi, kode pos atau kode area, dan sebagainya. Langkah kedua, demografi. Segmentasi ini mencakup jenis kelamin, tingkat pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Dengan hal tersebut, maka perusahaan bisa mengetahui produk yang sesuai saat promosi maupun mempromosikannya dengan lebih tepat. Langkah ketiga, psikologi. Segmentasi ini terdiri dari perilaku pasar, selera, minat, sampai minat pasar berdasarkan tingkat ekonomi di mana mereka berada. Langkah keempat, waktu promosi yang tepat. Waktu sangat penting digunakan dalam menentukan sasaran promosi. Cara ini dilakukan dengan memperhatikan hal apa yang sedang terjadi di pasar atau konsumen. Lalu, tinggal sesuaikan cara promosinya. Langkah kelima, insentif promosi. Jika penentuan segmentasi pasar dan waktu sudah berhasil, tinggal tentukan besaran insentif promosinya. Selain memberikan insentif yang jelas, tidak ada salahnya juga bagi perusahaan untuk menentukan syarat promosi. Langkah terakhir, media yang tepat. Tentukan media promosi yang tepat agar sasaran promosi juga tepat. Media akan menjadi variabel yang harus dipersiapkan, seperti media spanduk, internet, televisi, atau
Coba ada ditanyakan mengenai materi yang sudah dijelaskan di video ini mengenai segmentasi pasar, memilah-milah atau membedakan pasar menurut kapasitas atau tujuannya. Jadi difokuskan ya beberapa segmen. Kemudian ada yang ditanyakan silakan. Baik, kalau ada kita akan mengerjakan LKPD. Ini coba di sini ada lembaga kerja bahasa Inggris. Nanti kalian lihat halaman kedua. Itu ada petunjuk, kalian baca ya petunjuknya. Kemudian ada soal, itu kalian kerjakan. Nanti saya beri lembar kerja untuk mengerjakan soal. Kemudian setelah soalnya selesai, itu kalian kerjakan kegiatan. Kegiatan ini nanti disesuaikan dengan contohnya di sini. Ini. Misalkan produkmu tadi sesuai dengan yang kalian lihat, kalian ambil itu ya produknya ini sesuai ini. Menurut geografisnya, ini ya, disesuaikan dengan ini. Menurut di sini geografisnya, misalkan produk kamu itu kalau di sini dicontohkan aqua, menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia. Aqua ini untuk semua wilayah di Indonesia. Yang kalian pegang itu untuk seluruh wilayah Indonesia ada. Kalian akan lihat. Kemudian demografisnya ini ditakdirkan untuk semua orang atau keluarga. Itu produk itu untuk semua orang atau tidak, nanti kalian pilih-pilih ya. Kemudian secara fisikografisnya akan ditentukan untuk kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah. Sesuai dengan produk kalian itu, sesuai dengan produk menengah ke atas atau ke bawah. Kemudian kalau biolistrik itu kegunaan dari produk kalian, ya, manfaat dari produk kalian. Baik, silakan dikerjakan. Saya beri tadi jawabannya. Jadi kalau 192 Lihat
Apa itu apa? Sudah blank. Tak saya coba. Sama dengan Ini berarti nomor 2 ini untuk lansia. Dan semua orang berarti. Ya, ya masuk. Membuat sepatu untuk pria, wanita, dan anak-anak dalam berbagai ukuran gaya dan warna yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Psikologis campur ditunjukkan sosial menengah, tapi bisa juga untuk kalangan bawah. Ya, yang baik, bacanya keras. Jawabannya. Jelaskan pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses berbagi jadi kelompok-kelompok konsumen yang umumnya berdasarkan kebutuhan, sehingga atau karakteristik yang berbeda. Berbagai faktor-faktor yang dapat digunakan untuk segmentasi pasar. Kita juga bisa menemukan susu ensium di pinggiran kota bahkan pedesaan. Buatlah laporan tentang Secara demografi susu menerangkan orang berusia lanjut dan usia lanjut. 3. Secara fisiografi susu ensium ditunjukkan untuk kalangan kelas menengah ke atas dengan harga 150.000 sampai dengan 200.000 rupiah. Susu ini cocok untuk kesehatan tubuh lansia. Ada apa toh? Ada tanya? Ada. Baik, kita akan berbincang. Dan pemantauan untuk psikoterapis manfaat yang dari influenza
Tidak ada. Matahari sudah habis, akan dihidupkan untuk semua kalangan, tapi bisa juga untuk kelas kalangan bawah. Ingat, ada juga kemasan yang bisa terjangkau kelas kalangan bawah dengan kekuasaan 1000 dan 2000. Sudah baik. Ada yang tanya? Ada. Ada. Ada Pak. Kegunaan alat apa? Ya. Untuk melindungi keluarga di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya. Baik. Ada lagi? Mengambil apa? Ada ya. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Proses bagi pasar dari kelompok-kelompok berbuat keinginan atau karakteristik yang berbeda. Meningkatkan efektivitas pemasaran dengan segmentasi pasar. Kegiatan pemasaran dapat difokuskan pada kelompok konsumen yang lebih kecil dan lebih gede. Sudah? Ya, Baik. terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, teoristik. Ya. Itu semua digunakan untuk memfokuskan pasar bahwa produsen itu bisa menyesuaikan dengan takdirnya. Jadi takdir disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan post test. Post test dikerjakan tiap anak satu. Istirahat, Pak. Setelah 9 totalnya 10 Pak. Istirahat Pak, bukan Pak. Memang kalian nggak boleh. Itu baru orang bisa loh. Ya Allah. Contoh Indro
Minat sekolah kurang. Ini sekolah kain. Boleh nih. Ani mau itu. Baju pun tak nih pakai jelaro. Saya nunggu. Kalau ada namanya suka. Biasa aja. Biar saya suka kalau nih. Udah dulu. Duit nih lek dulu ya. Iya, lari pura. Oh, iya terang pun dulu. Dia terang mana? Yo. Sekarang gue. Gimana pengen ngomong? Ada, berjalan ya. Hah? Berjalan santan. Aku cengku, yo cengku lah. Loro orang lo, cengku. Ayo belum lah. Ayo. Jadi dulu, Rimin. Ayo datang dulu. Lagi lo. Jadi beli lagi. Well, ayo. Tiga. Koyo tadi. Aku sambil. Oh ngerti. Bisa dilihat ayo. Lain soal. Mulai. Mulai nyapa dulu. Lanjut. Iya. Baik, kita refleksi pelajaran hari ini. Pelajaran ini kalian sudah mengerjakan beberapa hal. Jadi kalian itu sudah bisa menjelaskan mengenai pengertian segmentasi pasar yang merupakan pembagian beberapa konsumen menjadi beberapa golongan. Ya, jadi supaya target pasar itu bisa tercapai. Ya. Kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kegunaan untuk menentukan segmentasi pasar, di mana teks itu ada demografi, psikografi, demografi, geografi, psikografi, dan geografi. Jadi di situ juga kalian bisa menganalisis produk yang ada untuk digunakan atau dipilah-pilah sesuai dengan segmentasi pasar yang jadi kalian sudah melakukan itu semua. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Baik. Untuk kemudian minggu depan itu akan kita mempelajari mengenai yaitu mengenai menentukan harga produk. Jadi minggu depan kita akan mempelajari mengenai sekian hari ini kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin Siap. Baik, bagi